Prabowo Subianto kembali ungguli jajak pendapat Capres pada Pilpres 2024 terbaru periode 1 hingga 10 Oktober 2022. Tingkat keterpilihan Capres untuk Pilpres 2024, Prabowo mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada beberapa hasil pendapat Pilpres 2024, Prabowo paling sering unggul. Lalu kenapa analisis politik tidak mengunggulkannya? Lembaga Survei Lingkaran Suara Publik atau LSP merilis hasil survei elektabilitas Capres di Pilpres 2024. Prabowo Subianto di angka 31,8%, ungguli jauh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 20,4% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,7%. Dominasi jajak pendapat Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada survei Pilpres 2024 untuk wilayah Kalimantan Tengah. Elektabilitas Prabowo 26,6%, sedangkan Ganjar dan Anies masing-masing 22,3% dan 21,4% jika Pilpres 2024 dilaksanakan saat ini. Pada survei Pilpres 2024 periode September 2022, urutan keempat Ridwan Kamil, Agus Harmurti Yudhoyono dan Sandiaga Uno. Demikian temuan Lembaga Survei Carta Politika Indonesia saat survei periode 28 September 4 Oktober 2022. Peneliti mengambil 10 tokoh atau figur yang masuk bursa Capres. Responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang Bapak, Ibu, Saudara pilih sebagai presiden di antara nama berikut? Hasilnya, Prabowo di urutan teratas kemudian diikuti Ganjar dan Anies. Info hasil survei Capres Carta Politika di Kalteng. Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada survei Pilpres 2024 untuk wilayah Kalimantan Tengah. Membaca kekuasaan Prabowo, Anies, Ganjar, nama Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo digadang-gadang punya kans maju calon presiden 2024. Nama ketiganya sering menempati 3 besar elektabilitas figur bakal calon presiden 2024 di sejumlah lembaga survei. Sejumlah partai politik menjagokan nama ketiganya maju calon presiden 2024. Meski demikian, 2 tahun menuju Pilpres 2024 dianggap masih dinamis. Lantas, bagaimana kekuatan dan elektabilitas ketiganya maju Capres 2024? Publik mulai menghitung kekuatan meski ketiganya belum menjadi calon presiden definitif. Siapa di antara 3 nama memiliki peluang menang paling besar? Prabowo Subianto menjadi orang pertama yang mendeklarasikan diri siap maju sebagai Capres Pemilu 2024. Deklarasi itu diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Gerindra yang digelar medio Agustus lalu. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, kata Prabowo di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 12 Agustus 2022. Tak mau kalah, baru-baru ini, Nasdem ikut mendeklarasikan calon presiden. Partai besutan Surya Paloh itu mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dipilih sebagai satu dari 3 bakal capres yang digadang-gadang Nasdem. Selain Anies, Nasdem semula juga menjagokan Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Mengapa tidak yang terbaik? Kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud itu bergabung menjadi kader partainya. Pinangan tersebut pun langsung diterima Anies, kami siap calon presiden. Dengan mohon ridho Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia, katanya. Bersamaan dengan pengumuman pencapresan Anies, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres. Menurut PSI, kader PDIP itu merupakan calon terbaik karena punya visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan yang mereka perjuangkan.
PSI juga melihat Mas Ganjar sebagai sosok paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia, kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dalam konferensi pers daring, Senin, 3 Oktober 2022, Grace menyebut, nama Ganjar terpilih melalui Forum Rembuk Rakyat PSI yang sudah digelar sejak akhir Februari 2022. Kendati mendeklarasikan nama Ganjar, PSI saat ini tak punya suara di DPR, artinya, partai pimpinan Giring Ganesha itu tak bisa mengusung Ganjar atau siapapun pada Pilpres mendatang. Nama Prabowo, Anies, dan Ganjar memang hampir selalu masuk dalam 3 besar tokoh dengan elektabilitas terbesar menurut survei banyak lembaga. Survei Political Weather Station atau PWS yang dirilis Jumat, 7 Oktober 2022, misalnya, memperlihatkan bahwa nama Prabowo paling banyak dipilih responden, 30,8%. Menyusul kemudian nama Ganjar, 18,8%, dan Anies yang tak terpaut jauh, 17,5%. Survei indikator menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam survei yang dirilis Minggu, 2 Oktober 2022, elektabilitas Ganjar disebut yang paling tinggi, 29%. Di posisi kedua ada nama Prabowo, 19,6%, dan mengekor nama Anies, 17,4%. Serupa, survei Carta Politika yang dirilis Kamis, 22 September 2022, juga memperlihatkan bahwa elektabilitas Ganjar menduduki urutan puncak, 31,3%. Dua nama setelahnya lagi-lagi Prabowo, 24,4%, dan Anies, 20,6%. Sementara hasil jajak pendapat Lembaga Survei Jakarta, LSJ, yang dirilis Selasa, 27 September 2022, menyebutkan, Prabowo peringkat 1 tokoh dengan elektabilitas tertinggi, 31,5%. Sedangkan Ganjar di urutan kedua, 20,8%, dan Anies di urutan ketiga, 16,9%. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC dalam surveinya baru-baru ini mengungkapkan, sedianya suara PDIP akan bertambah 15% jika mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara, jika Partai Banteng mengusung putri mahkota mereka, Puan Maharani, elektabilitas PDIP disebut tak akan meningkat, tapi malah tergerus. Seperti diketahui, salah satu dari Ganjar dan Puan disebut-sebut bakal diusung PDIP untuk menjadi capres. Kalau dimasukkan Ganjar, naik cukup tajam. Intinya, bukan soal persennya, Ganjar memperkuat PDIP secara signifikan, persisnya, kata pendiri SMRC, Saiful Mujani dikutip dalam tayangan YouTube SMRC TV, Kamis, 29 September 2022. Adapun survei Litbang Kompas pada 4 hingga 6 Oktober menunjukkan, deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Nasdem memberikan efek elektoral ke partai yang dimotori Surya Paloh itu. Hasil jajak pendapat Kompas mencatat, sebagian besar responden, 49,5%, meyakini apa yang dilakukan Nasdem dengan mendeklarasikan nama Anies sebagai bakal capresnya, misalnya, diyakini akan mampu menaikkan perolehan suara Nasdem pada pemilu 2024, kata peneliti Litbang Kompas. Dikutip Harian Kompas, Senin, 10 Oktober 2022. Melihat situasi politik terkini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi mengatakan, tingkat persepsi publik terhadap capres bergantung oleh cara pendekatan mereka ke calon pemilih. 3 nama yang telah dideklarasikan sebagai capres yakni Prabowo, Anies, dan Ganjar merupakan peraih elektabilitas terbesar versi survei sejumlah lembaga. Dari 3 nama, menurut Ari, tingkat elektabilitas Prabowo sudah maksimal dan tidak bisa naik lagi. Malah, berpotensi turun. Mengapa bisa begitu? Prabowo dengan posisinya sebagai pejabat publik yaitu Menhan atau Menteri Pertahanan, maka performan hanya tergantung kepada kiprahnya yang intens sebagai Menteri dan Ketua Umum Gerindra, kata Ari kepada Kompas.com, Senin, 10 Oktober 2022, jejak rekamnya yang selalu gagal di Pilpres-Pilpres sebelumnya menjadi handicap atau rintangan bagi Prabowo, tuturnya. Sementara, kata Ari,
elektabilitas Anies bisa saja naik jika partai yang mendukungnya bekerja secara tepat. Nasdem sangat mungkin mengolah pencitraan Anies dan dukungan dari simpatisannya dengan maksimal. Jika berhasil, Nasdem pun bakal diuntungkan oleh pencalonan Anies, akan tetapi elektabilitas Anies akan berpotensi menurun jika Nasdem gagal membantah dan mengolah isu Anies adalah toleran dengan praktik politik identitas, ujar Ari. Lain Prabowo dan Anies, lain lagi dengan Ganjar. Menurut Ari, Gubernur Jawa Tengah itu justru mendapat simpati publik dengan besarnya tekanan dari PDIP kepadanya. Oleh publik, Ganjar dianggap sebagai political victim alias korban politik karena serangan-serangan PDIP ke dirinya. Sebagaimana diketahui, politisi PDIP itu kerap kali tidak diundang di acara partainya sendiri, hingga terang-terangan disebut kemajon, kelewatan, dan kemelinti, congkak oleh elit partai publik. Sehingga publik menaruh iba dan semakin jatuh hati dengan ketegaran Ganjar, ucap Ari. Dengan tekanan politik demikian besar, Ganjar sulit berkampanye di luar Jawa Tengah yang bukan merupakan wilayah kekuasaannya. Namun begitu, Ari menyebut, keterbatasan itu justru dimanfaatkan Ganjar dengan memaksimalkan berkampanye di media sosial. Ari yakin, dengan situasi politik demikian, nama Ganjar justru akan semakin melejit mendekati gelaran pemilu 2024. Tingginya elektabilitas Ganjar di tengah hambatan dan tentangan dari partainya justru melejitkan dirinya daripada Prabowo atau Anies, kata Ari. Saya berkeyakinan Ganjar adalah kuda hitam dalam Pilpres mendatang, tutur dosen Universitas Indonesia itu. Melansir dari tribungorontalo.com.